Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ayo hadirin rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Islam Nusantara Jakarta, alhamdulillah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat dari Allah SWT yang tiada terkira terus mengalir dalam kehidupan kita. Salawat serta salam senantiasa pula terima pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis yang mulia ini, yang kita harapkan membawa kebaikan, membawa keberkahan kepada kita semua fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu jamaah rahmatullah, seandainya Maulud Nabi itu diperingati setiap tahun, maka pada tahun ini adalah peringatan Maulud Nabi yang keberapa, Bapak Ibu adik-adik? Tahun ini peringatan Maulud Nabi yang keberapa? 1447 itu tahun hijriahnya. Ya, itu kan berarti ketika beliau hijrah ya. Dimulai tahun 1 hijriahnya itu ketika beliau itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pertanyaannya kan tadi, kalau Maulid Nabi itu diperingati setiap tahun, maka tahun ini keberapa, alias Kanjeng Nabi itu usianya sudah berapa tahun kalau masih hidup? Jadi 1447 itu adalah peristiwa hijrah ya, sudah berlangsung 1447 tahun yang lalu. 1540. Kita itu bareng-bareng dulu. Nah, sementara Kanjeng Nabi itu hijrah pada usia berapa? Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu usia berapa, Bapak Ibu adik-adik? 40 itu diangkat jadi Nabi, oke ya. Usia 40 beliau dilantik menjadi Rasul, jadi sudah menjadi Nabi, oke ya, oke. Terus ketika beliau diangkat jadi Nabi, kemudian berdakwah di kota Mekah itu selama berapa tahun? 13. Berarti 40 ditambah 13 sama dengan 53. Nah, usia 53 beliau hijrah. 53 ditambah 1447 sama dengan 1500. Ya, substansi atau hakikat dari kita memperingati itu adalah untuk apa sebenarnya? Agar kita semakin bisa meneladani Kanjeng Nabi. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Jadi yang penting bagaimana kita semakin bisa meneladani beliau, kemudian melanjutkan perjuangan beliau, kita semakin dekat dengan akhlak beliau, karakter atau sifat beliau, yang kemudian kita dengan mendekatkan diri kepada sifat-sifat Kanjeng Nabi itu, maka kita bisa mendapatkan syafaat di hari kiamat. Bisa. Terus yang paling penting apa Bapak Ibu?
dengan kita mendekati sifat-sifat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi, diharapkan kita menjadi tetangga Kanjeng Nabi di surga Firdaus. Pengen? Mau? Alhamdulillah. Itu cita-cita kita. Jadi aja ngomong yang penting menuju surga, level paling rendah gak apa-apa. Mau nanti kepleset nyebur maring neraka. Mending bercita-cita yang tinggi sekalian, masuk surga Firdaus, menjadi tetangga Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap? Alhamdulillah. Nah itu esensinya. Kita pengen seperti itu. Nah ketika kita mengikuti Kanjeng Nabi, berarti kita adalah pengikut Muhammad. Bahasa Arabnya apa? Muhammadiyah. Apa? Muhammadiyah. Ya, jadi ojo ngaku Muhammadiyah kalau orang melu, orang ittiba Kanjeng Nabi. Siap? Yang penting apa? Kartu anggotane atau kemudian perilaku kita yang mendekati sifat-sifat Kanjeng Nabi. Perilaku kita, aktivitas kita, amal ibadah kita yang mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang wajib bagi Nabi yaitu maksum. Apa? Maksum. Artinya maksum apa? Dilindungi dari dosa, dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, sehingga Nabi itu terjaga, terpelihara dari perbuatan dosa dan maksiat. Pada malam hari ini kita pengen meneladani sifat yang nomor 1 yaitu as-siddiq. As-siddiq. Ini Masjid Al-Islam, tangganya Masjid As-Siddiq. Nah, siddiq berarti jujur atau benar. Kalau bisa ditanya itu amin. Seorang nabi itu wajib memiliki sifat yang benar, baik dalam hal niat, kemudian juga jujur atau benar dalam perkataannya, jujur pula dalam perilakunya. Sehingga ketika kita ingin meneladani Kanjeng Nabi, maka kita semua wajib memiliki sifat siddiq atau jujur. Dan kemudian ketika kita ingin berlaku jujur, maka kita harus melatih diri untuk bisa jujur. Jangan sampai kemudian kita terbiasa berdusta. Ketika seseorang itu sudah berdusta satu kali, bohong sekali, untuk menutupi kebohongan itu biasanya harus ditutup dengan kebohongan demi kebohongan berikutnya. Ketika kita menjadi apapun, jadi anak-anak, halo adik-adik, sudah dikondisikan, sudah dilatih, sudah ditarbiyah, ditakdir untuk bisa berkata jujur. Jangan sampai orang tuanya ngajari ngelombok, ya ngerti dia udah jatuh tempo, sebentar lagi Ban Disi akan mampir. Ban Disi, sinten Disi? Debt kolektor, tukang nagih utang, nagih cicilan. Engko nek ana mas-mas saka leasing arep nagih utang goleki bapak, ngomong baik, bapaknya langka, bapaknya lagi tindak. Ya. Anak kecil sudah dilatih bohong. Ya, nanti besarnya seperti apa? Bohong lagi dan seterusnya. Naudzubillah. Maka jangan sampai ngajari anak-anak untuk berbohong. Kemudian Bapak Ibu jamaah Allah, sebagai seorang suami, halo Bapak-bapak, sebagai suami juga harus selalu jujur. Jujur itu adalah mahal.
sehingga pedagang yang jujur itu masuk surga. Imam yang adil, imam yang jujur, pemimpin yang jujur itu masuk surga. Tapi seorang hakim atau pemimpin yang berdusta, maka dia ganjarannya di neraka. Itu sifat yang perlu wajib kita miliki untuk bisa selalu jujur. Sehingga jujur hendaknya menjadi karakter kita, menjadi akhlak kita, menjadi watak kita keseharian. Sehingga Kanjeng Nabi ngendika, iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqanna hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum bil kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibanna hatta yuktaba indallahi kadzaban wa iyyakum bisidqi, hendaklah kalian selalu sidik, selalu jujur. Ini karakter yang wajib dipelihara, selalu berusaha untuk jujur. Kenapa? Kanjeng Nabi menjelaskan, wa inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu mengantarkan kepada al-birru, yaitu kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah. Kebaikan itu mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqanna hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan sesungguhnya seseorang itu selalu berusaha untuk jujur, selalu berniat dengan jujur, ngomongnya jujur, kemudian berbuatnya, berlakunya jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dia itu dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan, pakai sighah mubalaghah, pakai penekanan, pakai penguat, siddiqan, ana tasdide, siddiqan, bukan sekedar shadiq, orang-orang jujur, tapi siddiq. Nah itu ketika dia sudah jujur terus menerus, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai oh ini orang yang selalu jujur, dan dia diantarkan dengan kejujuran itu ke surga. Pengen? Dan sebaliknya Rasulullah sudah wanti-wanti kepada kita semua, wa iyyakum bil kadzib, dan jagalah dirimu dari dusta, dari bohong, dari melombo. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu, bohong itu mengantarkan kepada fujur. Apa fujur? Kejahatan. Kenapa jahat? Ya tadi sudah bohong akan ditutupi dengan kebohongan demi kebohongan yang lain. Kalau perlu sampai menghilangkan barang bukti, kalau perlu sampai kemudian membunuh selingkuhannya. Kejadian, naudzubillah, jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Nah itulah yang kemudian jangan sampai terperosok pada fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Bukan jujur tapi fujur, jahat. Nah itu yang kita hindari. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Wa inna rajula layak dibanna hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seseorang itu yang terbiasa bohong, ya jangan sampai itu terjadi. Apalagi kemudian dicatat karena seringnya berbohong, dicatat ya hatta yuktaba indallahi kadzaban, dicatat di sisi Allah sebagai kadzab, orang yang selalu bohong, seperti Musailamah al-Kadzab. Dia ngaku sebagai nabi setelah Rasulullah wafat. Kemudian di negeri Yamamah ada seseorang laki-laki yang
memproklamirkan diri, saya adalah nabi selanjutnya. Siapa dia? Musailamah. Ya, ketika dia sudah bohong satu kali, ngaku sebagai nabi, maka kemudian dia bohong untuk selanjutnya, ngarang ayat Al-Quran. Ini katanya wahyu dari Allah, tapi isinya bohong semua. Kemudian dia melakukan kebohongan demi kebohongan, bikin ayat yang lain untuk validasi agar dianggap sebagai nabi beneran. Padahal nabi palsu. Begitu Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Kesimpulannya apa? Jadi bohong itu dosa. Sehingga kita meneladani Rasulullah untuk bisa selalu jujur. Begitu, semoga bermanfaat. Dan kuas-kuas buah manggis, kuas tidak puas waktunya habis. Kalau ada kata yang pecah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan laporkan ke polisi. Baca tasbih waktu wiridan. Terima kasih, cukup sekian. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menonton lagi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah ketemu lagi dengan Mas Darmadi. Nasrul minallah wa rahmatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.